Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah, usir wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini bersama dengan Dr. Husna dari Puskesmas Jogonalan 2, kita akan berbincang-bincang mengenai COVID-19 dan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Ya, mungkin Dr. Husna bisa dijelaskan mengenai COVID-19 secara umum, secara globalnya. Ya. Sebelumnya selamat pagi adik-adik. Ya, di sini mungkin udah pada bosen ya untuk tinggal di rumah aja. Dan kita saat ini Indonesia itu masih dalam pandemi COVID ya. Jadi kita nggak boleh senang-senang dulu karena di sini kita belum bebas sama yang namanya virus corona. Adik-adik pernah dengar nggak sih atau pernah tahu nggak sih sebenarnya virus corona itu apa? Kalau belum ya nanti saya jelaskan di sini ya. Jadi virus corona itu adalah atau penyakit yang diakibatkan virus corona itu kalau bahasa medisnya disebut dengan COVID-19 ya. Bahasa kepanjangannya coronavirus disease, di mana dia itu adanya peradangan paru-paru. Jadi paru-parunya itu mengalami infeksi karena virus corona itu. Nah, nanti gejala-gejala yang diakibatkan karena infeksi paru-paru itu ada macam-macam. Ya, ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang demam, terus habis itu mual, muntah, ataupun lemah letih lesu. Yang paling parah itu bisa menyebabkan sesak nafas sampai nggak bisa bernafas gitu untuk gejalanya. Kemudian apa itu namanya, yang namanya virus corona itu sebenarnya apa istilahnya itu kayak binatang itu kan ada unggas, ada apa itu namanya ikan. Nah kalau virus corona juga ada macam-macam. Nah penyebab dari untuk COVID-19 ini tipenya adalah SARS-CoV-2 gitu, tipe dari virus coronanya yang lebih spesifik gitu. Untuk pencegahannya sendiri gimana dok? Nah, kalau ingin mengetahui bagaimana pencegahannya, kita harus tahu gimana sih cara penularannya kayak gitu. Jadi yang namanya virus corona ini dia bisa menular melalui 3 cara adik-adik. Yang pertama melalui droplets. Droplets itu adalah tetesan cairan tubuh. Biasanya dikeluarkan pada saat kita batuk, bersin. Itu akan mengeluarkan droplets tadi. Droplets itu istilahnya kayak cairan tetes-tetesan air gitu loh yang keluar pada saat kita batuk ataupun bersin. Nah, pada saat kita ngomong pun itu mengeluarkan droplets juga loh. Tapi jaraknya lebih pendek dibandingkan pada saat kita batuk maupun bersin. Kalau batuk itu sekitar bisa sampai 1 meter, kalau bersin itu bisa lebih dari 1 meter. Jadi kita harus pakai masker, jaga jarak itu seperti itu karena penularannya yang bisa menjangkau lebih dari 1 meter. Kemudian yang kedua itu melalui kontak langsung dengan yang terinfeksi. Misalnya nih saya jabat tangan dengan orang yang terinfeksi itu juga bisa terkena, ataupun kita berpelukan memeluk seseorang yang terinfeksi itu juga bisa. Kemudian yang ketiga itu melalui permukaan benda yang sudah ditempeli
oleh virus corona. Jadi kan kita nggak tahu tuh benda-benda di sekitar kita itu steril atau enggak. Nah, secara nggak sadar kita misalnya benda yang paling kotor di dunia ini kan sebenarnya ini HP. Ya, misalnya kita habis pegang HP, kita habis keluar rumah, dan kita nggak tahu HP kita tuh sebenarnya bersih apa enggak kan. Nah, habis pegang HP tanpa sebelumnya cuci tangan terlebih dahulu, kita pegang mata kita, pegang hidung kita, ataupun mulut kita. Karena yang namanya mata, hidung, mulut itu adalah tempat masuknya virus corona tadi. Gitu. Jadi kalau kita ingin mencegah penularannya, berarti kita harus mencegah kalau kita ingin melakukan pencegahan, maksudnya kita harus melakukan pencegahan pada penularannya. Jadi yang pertama, kalau dari pencegahannya itu harus pakai masker, karena yang namanya virus corona tadi kan sudah saya jelaskan. Bahkan kalau kita ngomong aja itu bisa mengeluarkan dropletsnya tadi, makanya kita harus pakai masker kayak gitu. Terus akhir-akhir ini kan sedang berkembang atau sedang kan pakai face shield ya, face shield. Jadi yang namanya face shield itu nggak mengganti pakai masker ya. Kalau mau pakai face shield ya harus pakai masker juga. Kalau pakai face shield itu perlindungan tambahan istilahnya kayak gitu. Dan pakai masker pun nggak sembarangan, harus sesuai protokol kesehatan. Protokolnya nanti mungkin bisa dicari ya untuk lebih lanjutnya gimana sih cara pakai masker yang benar. Tapi yang paling penting itu harus menggunakan masker, kalau kain ya itu harus 3 lapis, dimana lapisan paling luarnya itu terdiri dari bahan yang tahan air. Kemudian setiap 4 jam sekali harus diganti maskernya. Jadi kalau adik-adik besok sudah kembali ke sekolah harus bawa masker cadangan kayak gitu ya, buat ganti maskernya gitu kan. Terus yang kedua itu harus jaga jarak, karena sudah saya sampaikan tadi yang namanya droplet itu bisa sampai 2 meter ya kan, makanya kita harus jaga jarak minimal 1,5 meter kayak gitu agar kita tidak tertular gitu kan. Bahkan yang terakhir ini dikatakan bahwa virus corona itu bisa menular lewat udara, yaitu lewat mikrodroplet. Maksudnya gini, kalau ada yang ngerokok kan kita nggak tahu, maksudnya kita nggak lihat langsung orangnya, tapi kita mencium baunya kan, nah, kayak gitu istilahnya mikrodroplet. Jadi dia itu droplet yang kecil yang bisa terbawa angin gitu, dan bisa menularkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu harus sering cuci tangan ya, karena tadi penularan ketiga tadi kan dia melalui benda, kemudian kita menyentuh muka kita kan, jadi kita harus sering-sering cuci tangan setelah kita menyentuh benda-benda di sekitar kita. Terutama yang paling penting itu yang namanya HP itu harus sering-sering didisinfeksi atau dibersihkan permukaannya kayak gitu ya. Nah ini nanti untuk cuci tangan pun juga ada caranya, ada tata caranya supaya kuman-kuman yang ada di dalam tangan kita tuh atau virus-virusnya hilang semua. Jadi nggak asal-asalan yang penting basah, yang penting pakai sabun gitu, nggak seperti itu ya. Terus selain cuci tangan itu harus pakai air mengalir dan harus menggunakan sabun. Kenapa menggunakan sabun? Karena yang namanya sabun itu kan ada deterjennya ya. Nah, deterjen itulah yang membunuh atau istilahnya merusak permukaan terluar dari virusnya. Jadi virus corona itu kan yang paling luar itu ada lapisan lemaknya. Nah, istilahnya dia itu bisa merusak lapisan lemaknya itu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi sudah pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang itu jaga jarak. Kemudian setelah kita pulang dari sekolah, adik-adik pulang dari sekolah, itu baju yang dipakai pas sekolah itu langsung dicuci ya, terus adik-adik langsung mandi, jangan bertemu orang tuanya dulu ataupun bertemu adik kakaknya, karena itu beresiko. Jadi setelah pulang sekolah nggak usah main-main dulu, langsung pulang ke rumah, langsung mandi, langsung diganti bajunya, baju yang seragamnya tadi harus segera dicuci. Kemudian yang paling penting, yang terakhir, apabila adik-adik sedang ada gejala pernafasan, misalnya batuk,
pilek, kemudian demam, tolong jangan pergi ke sekolah dulu. Karena untuk melindungi siapa? Orang-orang di sekitar kita. Nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya bahwa adik-adik sedang sakit, sedang istilahnya rentan untuk menularkan virusnya ke orang lain. Itu untuk cara pencegahan atau protokolnya. Iya, terima kasih ya Dok atas penjelasannya. Ya buat anak-anak semua sudah paham belum? Kalau misalnya kalian belum paham nanti bisa Google ya, kan di sana ada beberapa penjelasannya. Mungkin muncul beberapa pertanyaan, termasuk di benak saya juga Dok. Sekarang kan banyak jenis masker ya, kain ini termasuk scuba, terus ada masker dari yang medis itu. Nah sebenarnya ada positif negatifnya nggak sih kalau kita memakai masker yang berbahan dari kain biasa atau scuba itu? Ya kan untuk masker sendiri sebenarnya ada kriteria tertentu ya. Dikatakan masker kain yang bagus, yang pertama tadi terdiri dari 3 lapis ya, 3 lapis kain, bisa katun ataupun yang lain. Kalau scuba ini kan 1 lapis ya. Iya, itu masih bisa, istilahnya yang belum, kan yang namanya kain itu ada lubang pori-porinya kan, itu istilahnya belum bisa memfiltrasi apa itu namanya baik kuman maupun bakteri. Kalau untuk masker medis itu untuk pengamanannya untuk antivirus atau antibakterinya memang bagus, tetapi kan sekarang masih langka ya yang namanya masker medis, jadi diutamakan untuk masker medis itu digunakan oleh tenaga medis ataupun orang yang sakit saja, kayak gitu sih untuk penggunaan masker. Dan penggunaan masker pun ada beberapa kan yang menutupi hidung saja, tetapi mulutnya atau dagunya nggak ketutupan juga ada. Gitu berarti bukan penggunaan masker yang tepat ya. Jadi penggunaan masker itu harus menutupi bagian hidung sampai dengan dagu bagian bawah sini. Kayak gitu, ketutupan semua gitu. Jadi untuk membeli masker pun tidak boleh sembarangan. Terutama tadi juga masalah pemakaian setidaknya 4 jam sekali harus diganti juga ya. Ya, terus ada satu pertanyaan lagi Dok, misalnya kita memang diwajibkan untuk cuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun. Nah, sekarang kan juga mulai banyak ini sering bawa hand sanitizer, di mana-mana juga ada. Itu juga pengaruh nggak sih maksudnya dengan hand sanitizer, apakah membunuh kuman atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk rekomendasi WHO itu untuk kebersihan tangan paling bagus ya dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Tetapi untuk terpaksanya kita tidak ada air mengalir ataupun sabun ya pakai hand sanitizer nggak apa-apa. Tetapi yang harus ada kandungan alkoholnya minimal 70%. Terus nanti kalau itu kan pada saat di luar ya, pada saat kita sudah kembali ke rumah tetap harus cuci tangan lagi. Misalnya habis keluar rumah itu harus cuci tangan kayak gitu, karena yang paling tepat itu ya dengan menggunakan air mengalir dan sabun kayak gitu. Oke Dok, terima kasih. Terus nanti untuk anak-anak sekalian besok kalau sudah luring atau tatap muka nggak perlu khawatir karena sekolah juga sudah menyediakan fasilitas dalam protokol kesehatan. Sudah ada beberapa tempat yang disediakan berupa keran-keran, nanti juga sudah disediakan sabun, jadi kalian bisa cuci tangan dahulu sebelum masuk atau mungkin setelah beraktivitas setelah sekolah juga bisa cuci tangan lagi. Oh, saya ada tambahan pertanyaan Dok. Misalnya nanti di Klaten sudah diberlakukan zona hijau. Ketika zona hijau diberlakukan kan kita masih menunggu 14 hari lagi. Nah, misalnya anak-anak sudah mulai bisa luring atau tatap muka, lalu kalau misalnya di kelas saja mungkin masih bisa diberlakukan jaga jarak ya, mungkin pengaturan tempat duduk masih bisa. Tapi ketika anak-anak sudah mulai istirahat, nah mungkin ada saran untuk anak-anak nggak agar tetap bisa mematuhi protokol kesehatan untuk COVID-19 ini. Ya. Kalau mungkin di ruang kelas bisa dikondisikan ataupun di kantin bisa dikondisikan untuk jaga jarak ya.
Tapi kalau sudah istirahat kan udah bebas dari pengawasan. Nah, ini namanya kembali lagi kepada kedisiplinan adik-adik ya. Jadi di sini yang paling penting dari pencegahan COVID itu adalah rasa empati ya, rasa saling tolong menolong. Jadi nggak cuma tentang diri kita, tetapi orang lain yang harus kita selamatkan juga ya. Jadi pada saat istirahat itu dulu waktu mungkin sebelum ada COVID boleh ya kita bergerombol atau main basket ataupun sepak bola bareng-bareng gitu boleh ya. Tetapi pada saat lagi pandemi COVID ini sebaiknya tidak boleh bergerombol, tidak boleh istilahnya nongkrong bareng itu harus diminimalkan seperti itu. Karena kita harus tadi melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Gitu ya, kembali lagi dari disiplinan adik-adik. Ya. Iya, terima kasih Dok untuk waktunya sudah sharing dengan kami, dengan para siswa semua. Terima kasih sudah memberi pengetahuan baru untuk kami. Ya, demikian pesan dan saran dari Bu Dr. Husna dari Puskesmas Jogonalan 2. Ya, semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik nanti diterapkan di lingkungan rumah maupun di sekolah atau di masyarakat. Kalian jangan lupa harus selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kehidupan kita saat ini berubah? Adaptasi kebiasaan baru mengingatkan kita bahwa COVID-19 masih mengancam. Adaptasi kebiasaan baru merupakan langkah penyesuaian yang harus dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat, tetaplah menjaga kesehatan sendiri, menjaga kesehatan keluarga, menjaga kesehatan lingkungan, karena ini dunia kita. Adaptasi kebiasaan baru mengharuskan kita tetap waspada.